الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح جميع الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح جميع الكائنات والموجودات أصحاب رسول الله وأزواج رسول أهل بيت رسول الله سيدنا أبو بكر سيدنا عمر سيدنا عثمان سيدنا علي سيدتنا فاطمة سيدتنا خديجة الكبرى سيدتنا عائشة الرضا سيدنا حسن سيدنا حسين سيدنا علي سيدنا محمد الباقر سيدنا جعفر الصادق سيدنا علي أريدي سيدنا محمد ناجي مهاجر الله أحمد بن عيسى سيدنا الأستاذ العضل الفقيه مقدم محمد بن علي بعلوي سلطان الأولياء سيدي الشيخ عبد القادر الجيلاني سيدي أبي الحسن الشاذلي سيدي أبي عباس المرسي بن عطا الله السكندري ثم إلى حضرة جميع الحبايب سيدي أحمد البدوي سيدي أحمد الديسوي سيدي أحمد الديجاني سابقنا ووصولهم سيدنا أبي حمد محمد الغزالي الدوسي ثم إلى حضرة سيدي معروف القارحي ثم شيخ أبو بكر بن سالم ووصولهم وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلوم نفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة وعلى ما نوى به سلفنا حضرة الوالد حسن سيا ووصولهم وفروعهم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم نويت التعليم والتعلم والتذكير والمذاكرة والانتفاء والنفع والاستفادة والإفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير وابتغاء وجهه ومرضات وقربه وثوابه سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم. Setelah kita bahas rukun-rukunnya puasa, terus kita lanjutkan batal-batalnya puasa, kita lanjutkan makruh-makruhnya puasa. Pembahasan kali ini membahas tentang masalah sunanus syiyam, sunat-sunat yang perlu dilakukan bagi orang yang berpuasa. Sunat itu sesuatu yang kalau kita kerjakan, kita laksanakan, maka kita mendapatkan pahala. Kalau kita tinggalkan ya tidak apa-apa. Nah, sunat ini fungsinya untuk menutupi perkara-perkara yang kurang di dalam wajib. Jadi pelengkap, penutup. Orang itu kalau hanya sekedar wajibnya saja yang dilaksanakan, sunnatnya tidak pernah dilaksanakan, ini akan terjadi ketimpangan. Ibarat orang makan hanya makan nasi tanpa lauk, tanpa ikan, tanpa sayur. Orang yang hanya wajibnya saja yang dilakukan, ini ibarat makan tanpa sayur, karena yang wajib itu adalah nasi. Sementara sayur, ikan ini adalah sebagai pelengkap. Begitupun sebaliknya, yang wajib tidak pernah kita laksanakan, sunnat kita laksanakan. Ini sebagaimana orang ya, makan sayur terus tidak pernah makan nasinya.
sayur terus, sunat misalnya, sodako, giat, kerja bakti giat, menolong orang giat, tapi tidak pernah puasa di bulan Ramadan, tapi tidak pernah zakat. Kalau sodako sering tapi zakat tidak pernah. Kalau sodako itu kan sunat, zakat wajib, sholat tidak pernah dilaksanakan. Oleh karena itu kewajiban-kewajiban puasa ini sudah kita terangkan. Maka untuk sebagai pelengkap sunatnya puasa, jadi sekuat tenaga kita laksanakan kesunatan. Yang pertama dari sunatnya puasa, ta'jilul iftar inda tayaqqunil ghurub. Kalau kita sudah yakin maghrib, kan maghrib itu terbenamnya matahari sudah hilang ya, walaupun sorot-sorotnya itu masih nampak, tapi kalau sudah matahari hilang ini masuk waktunya sholat maghrib. Kalau kita sudah yakin, jadi kembali kepada keyakinan kita, kalau kita sudah yakin waktunya sholat maghrib ini sudah masuk, yakin, baik yakinnya tersebut kamu mendengarkan azan atau tidak, atau kamu punya ancer-ancer dengan memakai arloji jam, atau kalau sekarang dengan apa, dalam HP itu aplikasi digital itu punyaan Sidogiri, digital falak ya, ini kita sunat langsung kita berbuka tanpa mengolor-ngolor waktu. Karena ada satu hadis qudsi, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ahabbu ibadi ilayya a'jaluhum fitrah. Orang yang paling aku cintai, orang-orang yang berpuasa ya maksudnya, orang-orang yang berpuasa yang paling aku cintai kata Allah, yaitu mereka yang bersegera untuk berbuka. Maksudnya bersegera itu kalau sudah maghrib ya, kalau belum maghrib ya bersegera bagaimana ya. Jadi kita sudah yakin dur itu sholat maghrib, maka kita langsung berbuka, jangan sholat dulu, berbuka dulu. Nah, cara kita untuk tahu itu adalah waktunya maghrib sudah masuk ya, dengan macam-macam. Kalau orang dulu tidak ada jam, orang dulu tidak ada speaker, tidak ada azan, tidak ada alat komunikasi, televisi, radio, tidak ada. Orang dulu itu dengan memakai kebiasaan diukur antara sholat asar dengan sholat maghrib. Itu biasanya mereka wiritan ya, dengan membaca Al-Quran berapa juz kemudian ditambah dengan wirid. Nah itu sebagai ancang-ancang. Kalau sekarang itu ya enak sudah, tapi jangan sampai kita itu sembrono. Utamanya tukang azan boleh ya, karena tukang azan ini adalah menjadi tolak ukur masyarakat di sekitarnya. Kalau belum maghrib ya jangan maghrib, karena nanti bisa mengakibatkan berbukanya orang yang sebelum waktunya. Tentunya nanti tanggung jawab tukang azan itu sendiri. Oleh karena itu saya sering bilang kepada yang menjaga waktu tukang azan, lebih baik dari waktu yang ditentukan ini dilebihi 1 menit, 2 menit ataupun 3 menit untuk berhati-hati. Boleh kita mengandalkan arloji jam asalkan memang sudah terbukti ya harus diteliti baterainya ya, setiap saat apa sudah kedaluarsa apa tidak, perlu diganti apa tidak. Boleh kamu berpedoman kepada jam
Atau kita berpedoman kepada tukang azan, kalau memang tukang azannya ini adalah bisa dipercaya, yang mana dia tidak akan pernah azan sebelum waktunya, maka kita bisa mengandalkan. Dulu itu pernah di daerah sekitar sini itu yang lain belum maghrib, selisih 5 menit 10 menit, dia itu maghrib duluan. Maghrib duluan, katanya ikut kepada masjid yang ada di Banyuwangi. Ya bener ya, Banyuwangi itu maghrib, sini belum maghrib, karena waktu itu berjalannya dari timur. Sini dengan Mekah itu selisih 5 jam. Ya tidak mungkin orang Mekah itu mengikuti maghribnya orang Tongas, karena di sini jam 2, di sana itu masih jam 10 atau jam 9 pagi. Jadi waktu tambah ke barat ini adalah tambah akhir ya. Kecuali kita mengikuti azannya orang Surabaya. Kalau zaman dulu itu biasanya tidak ada apa-apa, yang menjadi pedomannya itu azannya Radio Yasmara ya. Masjid Rahmat Surabaya itu belum ada TV. Hadratal Walid itu ya, abah saya itu dulu ya, masih saya kecil itu belum ada TV, belum ada kayak sekarang itu ada siaran bermacam-macam. Itu yang menjadi, kalau hampir maghrib itu digendong radionya, itu entah radionya sekarang ada di mana itu ya. Radio itu dipegang, itu radio kuno itu, di kesana kemari ya sama abah saya. Terus nanti kiroat yang ada dalam radio itu dimasukkan speaker. Ya tentu kalau sudah Surabaya itu maghrib, tentunya di sini lebih utama, karena di sini itu timurnya. Jangan kita mengikuti daerah yang setimur kita ya, kita mengikuti maghribnya Banyuwangi apalagi Bali ya. Jadi hati-hati, lebih baik ya, daripada kurang. Jadi tukang azan di masjid itu usahakan lebih dari waktu yang ditentukan, sebagai kehati-hatian ya. Jadi yang menjadi ukurannya kita itu bukan tukang azan, bukan arloji. Yang menjadi ukuran kita itu adalah terbenamnya matahari. Matahari itu sudah terbenam apa belum? Yang ada tukang azan atau bukan tukang azan, ada cocok dengan jam ataupun tidak, kalau sudah benar-benar tenggelam berarti masuk waktu maghrib. Ada satu hadis lagi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazalu ummati bi khairin ma'ajjalul futur wa akharus sahur. Tidak henti-hentinya umatku selalu dikaruniai kebaikan, selalu dalam kebaikan, selama mereka mensegerakan berbuka puasa dan mengakhirkan sahur ya. Selama umatku ini dalam berbuka puasa ini sergela, dan kalau sahur itu akhir, mereka selalu akan dalam naungan kebaikan. Hadis ini menolak zamannya Rasulullah itu ada sebagian kelompok, sebagian golongan tidak mau berbuka puasa kecuali ada bintang di langit yang muncul. Ada satu bintang di langit, kalau sudah muncul mereka mau berbuka puasa. Akhirnya oleh Rasulullah bukan bintang yang menjadi ukuran, tapi matahari. Matahari kalau sudah tenggelam, bintangnya keluar ataupun tidak, berarti kalian mengikuti kesunnatanku, katanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Kenapa kita itu kok oleh syariat disuruh mensegerakan untuk berbuka puasa? Ya. Ini sebenarnya untuk mensegerakan keinginan nafsu ini segera terpenuhi. Ya. Segera terpenuhi. Karena kalau belum berbuka puasa itu kayaknya apa makanan yang dia lihat itu mau dihabiskan. Kelihatan es kelapa, ini nanti awas. Kelihatan kue, ini awas, kolak awas, semuanya awas. Tapi ketika sudah dur kita makan satu suapan, dua suapan sudah. Itu sama halnya dengan orang yang belum menikah. Ya. Kalau belum menikah itu kelihatan cewek cantik, waduh, jek sajen ekot pel kota. Ya. Kayaknya mau dimakan mentah-mentah. Tapi setelah menikah geletek ya. Geletek ya. Ya. Jadi seorang jomblo itu kalau belum menikah itu ya kayak gitu sudah. Kalau sudah menikah ya Allah dibelian aja moh. Itu yang pertama. Sunnatnya orang berpuasa itu mensegerakan berbuka. Bersegera untuk berbuka puasa. Allah. Yang kedua, al-iftar qabla sholatil maghrib bihaitsu la yakhruju waqtuha. Yang kedua, berbuka itu sebelum kita melaksanakan sholat maghrib. Jadi jangan sholat maghrib duluan kemudian berbuka, jangan, kurang baik, karena nanti sholatnya akan terganggu. Sudah ada belewa di depannya ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, akhirnya kita sholat, akhirnya Allahu Akbar ya isinya sholatnya belewa ya. Jadi kita dahulukan berbuka seadanya, maksudnya seadanya dulu, setelah itu baru kita melaksanakan sholat maghrib. Jadi seadanya, sekiranya nanti kita sholat itu waktu maghrib itu masih panjang, karena ada sebagian orang itu ya karena sehari belum makan, akhirnya ketika berbuka puasa itu semua dimasukkan ya, kurma ya, bagus itu kurma memang dahulukan, tapi kalau sudah habis 21 kurma ya benih pereng socah, benih oreng butah ya. Mari kurma ya, air putih 1 gelas, air putih 1 gelas, belewa 1 gelas. Setelah itu makan nasi itu jukoe atau ikannya itu semuanya ada, sarimi, ada telur, ada tempe, masuk semuanya, ada terong. Setelah itu kolak, setelah kolak bakso ya, akhirnya ya hampir isya itu akhirnya tidak bisa berjalan, sholatnya maghribnya sudah akhir, hampir masuk waktu sholat isya. Jadi karena menurut madhab Syafi'i yang jadid, madhab Syafi'i itu ada 2 ya. Ada madhab Syafi'i kaul jadid, ada madhab Syafi'i kaul qadim. Kaul qadim itu pendapat Imam Syafi'i ketika masih ada di Baghdad, ketika ada di Irak. Pendapat kaul jadid ini pendapatnya Imam Syafi'i ketika ada di Mesir. Ini kadang dalam beberapa masalah, ada 17 atau berapa 19 masalah, pendapatnya Imam Syafi'i jadid dengan qadim ini
tidak sama, termasuk batas waktu daripada sholat maghrib. Menurut pendapatnya Imam Syafi'i dalam kaul qadim, ya, dalam kaul qadim, sholat maghrib itu dimulai dari tenggelamnya matahari, ya, tenggelamnya matahari sampai keluarnya mega, ya, mega merah. Kalau sudah keluar baru masuk sholat isya. Tapi kalau pendapatnya Imam Syafi'i dalam kaul jadid, ini dimulai dari tenggelamnya matahari sampai seseorang sholat 2 rakaat sebelum maghrib. Perkiraan orang sholat qobliyatul maghrib. Setelah sholat qobliyatul maghrib kemudian ke sholat 3 rakaat sholat maghrib. Setelah itu sholat sholat ba'diyatul maghrib 2 rakaat dan sholat awwabin dan wirid, ya. Baru setelah itu waktunya sholat maghrib selesai, walaupun belum masuk sholat isya. Hati-hati. Lah, kalau sekarang kita berleha-leha belum sholat, artinya belum sholat, berbuka kita dahulukan dengan sekenyang-kenyangnya, akhirnya waktunya sholat maghrib itu bisa-bisa keluar menurut pendapatnya Imam Syafi'i di dalam kaul jadid. Jadi kalau menurut Imam Syafi'i kaul jadid, ada orang sholat maghrib, sebelum sholat maghrib sholat 2 rakaat qobliyatul maghrib, setelah itu sholat maghrib 3 rakaat, setelah itu wirid, ya, setelah wirid sholat ba'diyatul maghrib 2 rakaat, setelah itu keluar sudah waktunya sholat maghrib. Apa boleh langsung sholat isya? Tidak boleh dulu. Sholat isya tetap menunggu keluarnya mega, ya. Lah, antara maghrib dengan keluarnya mega ini nganggur, tidak ada waktu, sebagaimana antara sholat subuh dengan sholat duhur, tidak ada waktu sudah. Itu keutamaannya. Jadi yang kedua, sunat, ya, fitrunya atau berbukanya ini sebelum sholat maghrib, ya. Fitru, berbuka dulu sekadarnya, kopi atau kurma, air putih, setelah itu sholat maghrib. Di sini Habib Salim membahas lebih bagus mana, berbuka puasa di rumah atau di masjid. Ayyuhuma afdal, al-iftaru fil baiti au fil masjid. Lebih baik mana, berbuka puasa itu di rumah atau di dalam masjid. Lam yarid dalilun ala tafdilil iftar fil baiti au tafdilihi fil masjid, wallahu a'lam bidzalik. Belum ditemukan dalil yang cocok lebih bagus mana, berbuka puasa di rumah ataupun di dalam masjid. Karena kalau kita lihat sejarah, itu ulama juga ada yang berbukanya itu di masjid, ada juga ulama yang berbukanya di rumah. Tapi tentunya hukum itu yadur ma'a illati. Hukum itu akan sesuai dengan ilatnya, kemaslahatannya. Kalau memang kemaslahatannya itu dia berbuka di masjid, ya lebih baik di masjid. Kalau ada maslahat dia berbuka lebih baik berbuka di rumah, ya tentunya di rumah. Contoh, umpama kalau kita buka di rumah ini lebih lebih bisa tambah rukunnya keluarga, ya. Kalau setelah buka kemudian dia sholat maghrib di rumah, bisa sampai wiritannya genah, membaca tasbih, ya. Sementara kalau sholat di masjid tidak bisa semacam itu, maka tentunya berbuka di rumah lebih baik.
Atau sebaliknya ketika berbuka di masjid bisa berjamaah bersamaan orang banyak, ya. Tentunya berjamaah dengan jumlah yang banyak adalah lebih baik daripada jumlah yang sedikit. Tentunya berbuka di masjid ini adalah lebih baik. Ini yang kedua. Yang ketiga, dari sunat-sunatnya berpuasa, athalithu ma yustahabbu alaihil iftar. Ketika kita berbuka yang disegerakan tadi itu, terus apa yang pertama kita makan terlebih dulu itu apa? Wa minas sunnah aidon ayyakuna alladhi tufturu alaihi rutban. Ya. Termasuk kesunnatan pertama yang kita buat untuk berbuka ini lebih baik adalah kurma. Kurma yang rutop, kurma yang belum masak. Setengah masak madan itu, kurma yang hampir masak itu loh. Ini yang paling baik, kurma rutop. Rutop itu biasanya lebih mahal daripada kurma yang sudah masak. Kurma masak yang biasa kalian makan itu namanya tamar, kurma yang sudah masak. Ada kurma yang belum masak, ini lebih banyak fungsinya dibanding kurma-kurma yang sudah masak. Termasuk katanya kurma rutop ini untuk imun, untuk kekebalan tubuh. Termasuk utamanya orang yang memakan kurma rutop ini apabila ada perempuan yang lama tidak punya anak, ini dianjurkan untuk memperbanyak makan kurma rutop. Ataupun untuk jamu kekuatan, ya, kekuatan seorang laki-laki, tidak usah jamu sehat lelaki, ya, rutop. Kalau karena memang rutop ini harganya lebih mahal, apalagi kurma-kurma yang model kurma ajwa, kurma yang paling baik, kurma yang langsung ditanam oleh baginda Rasulullah SAW, akhirnya kita tidak menemukan kurma rutop. Tentunya kalau sudah tidak menemukan kurma rutop, kita menginjak kepada kurma yang masak, yang biasa kita makan itu kurma yang sudah masak. Fa'ilam tazid, kalau kita tidak ada kurma, ya tentunya fama uzamzam, lebih baik air zam-zam. Air zam-zam. Kalau di Masjidil Haram, mudah-mudahan segera dibuka, kayaknya ini sudah mulai hampir dibuka, insya Allah malam 21 Masjidil Haram ini sudah dibuka. Karena tadi itu alat-alat deteksi ini tadi sudah dipasang di setiap pintu-pintu masjid, ya, alat deteksi agar masuk masjid steril, tidak membawa virus, tidak membawa kotoran dan lain sebagainya. Harus melalui pintu detektor tersebut tadi sudah dipasang. Insya Allah malam 21 ini Masjidil Haram sudah mulai dibuka untuk umum. Kalau kita puasa di Masjidil Haram atau di Masjid Madinah, ya, jangankan puasa, ya, itu setiap maghrib itu, ya, itu sudah disediakan kurma. Jadi setiap maghrib itu sudah, apalagi di Masjid Madinah itu sufrah, ya, lama itu sudah diampar, ya, kurang setengah jam sudah dibagikan roti sama kurma sama minumannya. Tapi kalau sudah musim Ramadan itu namanya kurma itu Masya Allah, setiap jalan itu pasti ada orang yang membagikan kurma gratis. Jangan sampai tidak diambil. Kalau tidak diambil mereka itu marah biasanya. Jadi kebalikannya tongas, ya. Ini ada orang sodako, ya. Kok yang diberi sodako ndak gelem, ndak mau. Ini yang memberi sodako yang marah. Kalau kan di sini ndak kan, ya. Kita yang meminta sodako, kalau kita ndak diberi justru kita yang marah. Ini ndak ini. Ya. Saya itu pernah tahun 2015 umroh di bulan Ramadan, ya,
masih adanya Hadratul Walid. Hadratul Walid meninggal 2016. Saya umroh dengan istri ini 2015 ya. Masya Allah ya. Sampai pulangnya itu biasanya kurma membeli kurma pas waktu itu tidak ada yang membeli. Pulang itu dapat 1 kresek kurma yang baik-baik itu, kurma yang top-top itu, yang enak-enak itu ya. Lain dengan kurma sekarang ini ya. Kurma sekarang itu ada yang 1 kilo 20.000, digigit langsung sakit gigi ya. Kalau kurma ajwa itu 1 kilonya 300-400.000 ya. Itu kalau Masya Allah. Jadi kalau memang kita tidak menemukan kurma ya, kita ganti kepada yang selanjutnya, fama uzam-zam. Kita bukannya memakai air zam-zam. Fa'ilam tajid falma, kalau tidak ada air zam-zam ya sudah, air-air biasa itu, aqua, santri ya, alamu ya. Fa'ilam yajid, kalau air tidak menemukan, lah ini repotnya di mana. Jadi, kita tidak menemukan air untuk kita minum, maka kita disunatkan untuk berbuka sesuatu yang rasanya manis, yang tidak terkena api. Semangka, kates, pepaya, jambu, ini yang tidak kena api. Kalau yang tidak kena api ini tidak ada, kita tidak menemukan, baru sesuatu yang rasanya manis ini yang ada kena api, gedang goreng, kok rokok, bikang ya, getuk ya, yang dimasak, kolak ya. Karena apa? Karena badan kita itu seharian kekurangan zat gula. Kekurangan zat gula, untuk menormalkan kembali, maka kita itu untuk menormalkan kembali, pertama yang kita makan itu sesuatu yang mengandung gula. Terus kemudian di sini Habib Salim membahas, ini saya bahas tapi al-iftar bil jima. Gimana hukumnya berbuka puasa tidak pakai kurma, langsung jima ya. Berbuka puasa langsung mengumpuli istrinya ya. Idza kana mutazawijan, tentunya yang sudah bersuami, beristri ya. Idza kana mutazawijan hal yuftiru alal jima, apa boleh kalau seorang sudah bersuami atau beristri, iftarnya, berbukanya itu pakai jima, pakai kumpul dengan istrinya atau suaminya. Ya kalau boleh ya boleh, barang istri-istrinya sendiri kok ya. Bolehnya boleh, tapi lebih baik jangan dilakukan. Karena apa? Karena bisa mengakibatkan penyakit, akan mendatangkan penyakit. Karena apa? Karena dia berkumpul dalam keadaan lapar. Karena syaratnya kumpul dengan istri itu ya jangan lapar, ya jangan terlalu kenyang. Kalau terlalu kenyang, enak-enak kumpul tidur nanti ya. Ya. Lah, dengan kosongnya perut ini akan mengakibatkan penyakit. Oleh karena itu katanya beliau Habib Salim, lebih baik dihindari ya, kok cek soroni ya. Itu yang ketiga. Yang keempat, hendaklah berbuka kurma tadi itu dengan jumlah ganjil. Wa yundabu ayyakuna adadut tamarat allat tufturu 'alaiha witran habbah wahidah, salasa habba, 1, 3, 5, 9, 11. Pokok yang penting jumlahnya adalah ganjil. Ya orang dulu atau orang-orang Arab rata-rata itu yang belum kenal nasi, yang belum kenal beras ya, roti ini kan barusan. Kalau zamannya Rasulullah mereka jarang memakan roti gandum, itu yang mereka itu menjadi makanan pokoknya adalah kurma ya. Masuk akal kalau zaman itu kurmanya sampai habis 15, 21, 31. Karena apa? Itu makanan satu-satunya, memang makanan satu-satunya, tidak ada lagi.
Kan pernah 3 bulan, selama 3 bulan di rumahnya Rasulullah tidak ada makanan lain kecuali air putih dengan kurma. Dengan kurma, tidak ada lagi memang. Jadi maklum kalau sampai kurmanya itu habis 30 biji, 25 biji yang ganjil. Tapi kalau zaman sekarang, ya tentunya kurmanya 25 biji, sik nasinya 2 piring, ya kolaknya 3 piring, ya masih nambah lagi minumannya, ya tentunya. Jadi ayyakuna dzalika witron, kurma yang dimakan itu jumlahnya disunatkan ganjil. Kama anna minas sunnati aidon ad-du'a indal iftar. Nah, ini yang jarang kita lakukan. Jarang kita lakukan. Sunat ketika kita berbuka, bismillahirrahmanirrahim, dur, kita berdoa. Ya. Karena doa, salah satu doa yang diistijabahi oleh Allah, lisaim imda iftarihi da'watun mustajabah. Orang yang puasa ketika berbuka ini ada jatah doa yang pasti mustajab. Jadi yang paling baik itu berdoa, bukan zikir, bukan membaca Al-Quran, bukan membaca tasbih, tapi ketika itu yang paling dianjurkan adalah berdoa. Karena ya setiap perkara itu ada waktunya. Afdalu ibadati ummati qiraatul Quran, yang paling utama umatku membaca Al-Quran. Ya, akhirnya setiap saat Quran dibaca, ya bukan begitu. Setiap doa itu ada waktunya. Kalau selesai azan, ya tidak usah baca Quran, karena ada doa setelah selesai azan. Ada waktu-waktu tertentu lah. Oleh karena itu, ketika ada satu pertanyaan, malam Jumat itu lebih baik membaca sholawat apa lebih baik membaca Al-Quran? Malam Jumat, hari Jumat, apa lebih baik membaca sholawat apa membaca Al-Quran? Ya jawabannya tidak langsung divonis yang paling utama membaca sholawat, ataupun langsung divonis yang paling utama membaca Al-Quran. Tidak, jawabannya perlu ada perincian. Kalau memang di malam atau hari Jumat itu ada perintah khusus dari Rasulullah untuk membaca Al-Quran, maka tentunya membaca Al-Quran lebih baik. Semacam kita malam Jumat atau hari Jumat disuruh untuk memperbanyak surat Kahfi, membaca surat Yasin, surat Dukhan, maka tentunya membaca surat Kahfi lebih utama daripada membaca sholawat. Tapi kalau malam Jumat atau hari Jumat itu kita membaca surat selain itu, kita membaca surat Al-Baqarah, kita membaca surat Al-Imran, memang tidak ada tuntunan di situ untuk membaca surat tersebut, maka tentunya membaca sholawat lebih baik daripada membaca Al-Quran. Nah, itu sudah jawabannya. Kayak kita tidak boleh kita pukul rata, membaca Al-Quran itu baik, ya baik, tapi lihat waktunya. Kayak setelah selesai sholat, selesai azan dan selesai sholat itu ya ada zikir tertentu. Selesai sholat membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu. Lah itu zikir yang diajarkan oleh Rasulullah. Ya tentunya zikir itu kalau dibaca selesai sholat lebih utama daripada membaca Al-Quran. Ya, jadi harus ada waktu-waktu tertentu, harus bisa memisah, memilah dan memilih. Kadang kita itu dipukul rata, oh yang paling baik membaca Al-Quran, terus kita baca Quran. Mari sembahyang ndak wiritan maca Quran. Ya. Nah, di sini juga semacam itu. Kita ketika berbuka puasa, ini yang lebih baik kita berdoa. Memang kita disuruh berdoa, bukan membaca Quran atau yang lainnya. Ya, apabila kita punya hajat, ya ketika itu kita sampaikan kepada Allah, karena itu adalah waktul ijabah. Terserah kamu doa, ya tentunya doanya ya harus adil.
kapan sekarang nanti puasanya, bukanya kita berdoa meminta urusan akhirat, ya Allah kita selamatkan, kita masuk surga, hisabnya tanpa dihisab, ya kita diselamatkan di mahsyar, kita diselamatkan di alam kubur, besoknya lagi kita berdoa urusan dunia, ya Allah mudah-mudahan rezeki saya lancar, kita jodoh-jodoh yang tepat dan lain sebagainya, ya. Oh, kita doa, setiap doa dunia terus yang dicipta. Ya Allah ingin sapi, ya Allah ingin ini, tidak pernah terbersit dalam hati kita itu minta urusan akhirat. Nah, ini yang perlu kita luruskan. Jangan urusan akhirat terus, ya tentunya kita harus seimbang lah. Ya, jadi waktu itu, waktu buka itulah waktu mustajab. Kita berdoa, ya, waktu dudur, ya, kita berdoa apa yang perlu kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sementara doa yang warid dari Rasulullah, ya, kita mendengar azan dur bismillahirrahmanirrahim, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu wa alaika tawakkaltu wa alayya rizquka birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa bika aftartu wa ala rizkika aftartu wa alaika tawakkaltu. Ada sebagian riwayat ditambahi waghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ada lagi doa, ya azim anta ilahi la ilaha ghairuka ighfir li dzambal azim fa innahu la yaghfiru dzambal azim illal azim. Ini ada satu riwayat semacam itu. Pokok yang penting berdoa. Kalau kita bersama orang banyak, ya sunat untuk kita pimpin, kita talkin, kita tuntun. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu wa bika amantu waghfirli. Ya. Terus kemudian di sunat kita ketika berbuka untuk memperbanyak doa kepada Allah. Secara umum di bulan Ramadan ini kita memperbanyak 4 perkara. Bukan ketika berbuka saja. Secara umum di bulan Ramadan kita sunat membanyak 4 perkara. Yang kedua mencari ridhonya Allah, ya. Jadi asyhadu alla ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Ini yang perlu kita perbanyak, kita baca di bulan Ramadan. Ya, oleh karena itu sebelum kita berbuka, untuk menanti waktunya berbuka, kita membaca itu. Asyhadu alla ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa wa'fu anna ya karim. Itu. Terus kemudian yang seterusnya dari sunatnya orang berpuasa, ya, taftiru shaimin, memberi buka puasa, memberi makan puasa kepada orang-orang yang berpuasa. Jadi kira semampu kita. Jadi jangan sampai kita di bulan Ramadan tidak pernah memberi makan kepada orang-orang yang berpuasa atau memberi buka puasa. Semampu kita. Kalau kita mampu hanya memberi teh, ya kita laksanakan. Kalau kita mampu mungkin aqua saja, ya kita laksanakan. Kalau kita mampu hanya sekedar kurma saja, ayo kita laksanakan. Tapi yang lebih sempurna tentu yang membuat mereka sampai kenyang.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man fattara sha'iman kana lahu mislu ajri ghairu annahu la yanqus min ajri sha'im syai'an." Barang siapa yang memberi makan buka puasa kepada orang-orang yang berpuasa, maka yang memberi buka tadi itu akan mendapatkan pahala sebagaimana pahalanya orang yang berpuasa. Tapi jangan dibuat dasar, wis saya memberi buka saja saya tidak puasa. Nah, itu sakarepe dhewe. Sama halnya datang dari haji karena berkali-kali sholat di Masjidil Haram, 1-2 rakaat Masjidil Haram sama dengan 100.000 rakaat, akhirnya pulangnya tidak pernah sholat. Saya sudah banyak pahalanya karena setiap hari saya sholat di Masjidil Haram 2 rakaat sama dengan 100.000 rakaat, berarti saya setelah pulang haji tidak usah sholat. Ya, sama halnya dengan orang memberi makan kepada orang yang berpuasa, karena pahalanya sama dengan yang berpuasa, akhirnya yang memberi makan tidak puasa. Ya, por kadek mi malaikat lagu. Jadi jangan sampai kita di bulan Ramadan tidak memberi makan orang berpuasa semampu kita. Ya, bukan hanya orang yang berkeluarga, yang uzab, yang belum punya suami, belum punya istri, kita punya uang 5.000, kita punya uang 10.000, belikan aqua, terus kemudian ditaruh di tempat-tempat orang berbuka puasa, biar kita termasuk golongan daripada hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, memberi kurma, ya, kemudian dibagi, ya, ini termasuk pahalanya sangat besar. Terus kemudian di sini oleh Habib Salim, faidatul fitri bitamri, keutamaan berbuka puasa menggunakan kurma. Memang tadi kurma itu bisa untuk mengembalikan kekuatan badan dan juga untuk lebih memperjernih pandangan mata. Ya, karena di situ banyak vitaminnya. Banyak vitaminnya. Termasuk yang perlu kita jaga, ya, kalau kita berbuka puasa di masjid, hendaklah kita menjaga kebersihan masjid, menjaga kesucian masjid, karena ada sebagian masjid ini justru dibuat sewenah-wenah, sembrono, ya, berbuka akhirnya sampahnya ini membuang sembarangan, terus kotor masjidnya. Jangan sampai, jangan. Jadi bolehnya kan, dalam hukum bolehnya kita makan, kita minum di masjid dengan syarat jangan sampai mengotori masjid. Oleh karena itu kalau di Masjid Makkah, di Masjid Medina memang disediakan orang berbuka, disediakan, tapi di situ ada sufrohnya, ada lemeknya, plastik gitu ya. Jadi sudah ditaruh di plastik itu, setelah makan langsung digulung plastik itu sudah, ya, sebelum melakukan sholat maghrib. Terus kemudian yang ketujuh dari sunat-sunatnya berpuasa, tanawulus sahur, kita sunat untuk makan sahur. Sahur walaupun sedikit, ya, untuk memberi kekuatan kepada kita, modal kita untuk berpuasa. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tasahharu fa inna fis sahur barokah. Maka sahurlah kalian semua, karena di dalam makanan sahur ini ada keberkahan. Ista'inu bi ta'amis sahur ala siyamin nahar wa bi qaililatin nahar ala qiyamil lail. Tolonglah puasa kamu dengan makan sahur. Ya. Ini syariat Rasulullah ini termasuk syariat yang enak. Ya. Kalau zaman-zaman sebelum Rasulullah itu, kita kalau puasa sehari semalam ngebleng. Ya. Ngebleng, sahur sekaligus buka. Jadi kita makan sahur sekaligus, setelah itu puasa, kita besoknya sahur sekaligus buka. Tapi kalau zaman syariatnya Rasulullah kan enak, ada waktu buka, ada waktu sahur, sudah enak, itu sudah, tidak usah milih yang tidak enak, sudah. Tolonglah puasa kamu dengan makan sahur.
Karena kalau sudah punya makan sahur ini punya simpanan kekuatan. Tolonglah sholat tahajud kamu dengan tidur qailulah, tidur sebentar sebelum waktu zuhur untuk menolong kita agar kita bisa kuat melakukan sholat malam. Jadi jangan sampai kita meninggalkan makan sahur walau bijur atimain, walaupun hanya dengan satu tegukan minuman air. Sebagaimana kita ya sunat ketika berbuka puasa makan kurma, kita juga disunatkan di dalam sahur juga makan kurma. Yustahabbu ayyakuna fi ta'ami sahur tamron wa kama anna yusannu indal iftar an taftura ala tamrin fa aidan an tatasahhar ala rutab. Sebagaimana kita ketika berbuka puasa kita disunatkan untuk memakan kurma, ketika kita sahur juga disunatkan untuk memakan kurma. Insya Allah kita teruskan di pertemuan besok ya. Kita membahas tabarruk bis-sholihin. Kemarin kita bahas bagaimana seorang Imam Syafi'i, ulama besar, walinya Allah. Imam Syafi'i itu termasuk wali autat, katanya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Imam Syafi'i minal autat, bahkan wakila fi akhiri umrihi, sebagian pendapat sebelum beliau wafat diangkat jadi wali kutub ya. Itu keterangan Imam Ibnu Hajar di dalam kitab Fatawi Hadisiyahnya. Bagaimana seorang Imam Syafi'i ulama besar ini mengambil barokah air yang kemudian air tersebut ada pakaian jubahnya atau pakaian gamisnya muridnya yang bernama Imam Ahmad ibni Hambal. Jadi tidak perlu malu seorang guru mengambil barokahnya muridnya sebagaimana yang diambil oleh Imam Syafi'i ya. Nanti kemarin saya terangkan kalau memang muridnya alim ya, itu Imam Syafi'i mengambil barokah muridnya karena muridnya Imam Ahmad ibni Hambal seorang yang alim. Tapi kalau muridnya goblok, bodoh, ini kira-kira boleh atau enak enggak diambil barokahnya? Nanti takut diambil barokahnya, takut nular gobloknya ya. Sekarang tabarrukul Imam Syafi'i bil Abi Hanifah wa qabri. Imam Syafi'i sering mengambil barokah dengan kuburannya Imam Abu Hanifah, sering ziarah ke kuburannya Imam Abi Hanifah. Sami'tu Syafi'i yaqul, Imam Syafi'i pernah berkata, inni la atabarrak bi Abi Hanifah wa aji'u ila qabri kulli yaumin. Ketika aku menetap di Irak, Imam Syafi'i kan pernah menetap di Irak ya. Sementara Imam Abu Hanifah makamnya ada di Irak, di Baghdad. Ketika aku ada di Baghdad, setiap hari aku ziarah ke kuburannya Imam Abu Hanifah. Fa'idha uridat li hajah, ketika aku punya hajat, sholaitu rakaatain, aku sholat 2 rakaat, kemudian aku datang ke kuburannya Imam Abu Hanifah, kemudian aku meminta kepada Allah tawassul dengan Imam Abu Hanifah. Tidak seberapa lama hajatku dipenuhi oleh Allah Subhanahu. Ini sudah jelas-jelas, tawassul itu sudah jelas-jelas. Jadi orang yang mengharamkan tawassul, apalagi mengkufurkan tawassul, berarti mengkufurkan Imam Syafi'i. Nah, orang sekarang baru berapa hadis 5-10 sudah mentang-mentang haram, kafir, musyrik, haram, kafir, musyrik. Ya Allah, mudah-mudahan anak keturunan kita ila yaumil qiyamah dijaga dari akidah-akidah semacam itu. Imam Syafi'i, ini dawuhnya Imam Syafi'i di Tarikh Baghdad, jelas kitabnya juz 1 nomor 123. Inni la atabarrak bi Ahya Hanifah. Yuk.
Sesungguhnya aku mengambil barokah daripada Imam Abu Hanifah, wa aji'u ila qabrih kulla yaumin, aku datang ke kuburannya setiap hari. Ketika aku punya hajat, punya kebutuhan, punya sesuatu, aku sholat 2 rakaat, kemudian aku ziarah ke kuburannya Imam Abu Hanifah dan aku meminta kepada Allah. Harus ini meminta kepada Allah, bukan meminta kepada kuburan. Sebodoh-bodohnya orang ya, segoblok-gobloknya orang tahu kalau yang kuburan itu adalah makhluk, Allah khalik. Segoblok-gobloknya orang goblok sudah ziarah ke makamnya Kiai Hamid, tidak mungkin dia itu meyakinkan Kiai Hamid itu adalah seorang pangeran, tidak mungkin. Kalau ditanya siapa pangeranmu? Allah. Ya Kiai Hamid ini siapa? Ya aku kan lantaran, pasti jawabannya semacam itu. Aku meminta kepada Allah untuk memenuhi hajatku lewat Imam Abu Hanifah, tawasul kepada Imam Abu. Tidak seberapa lama hajatku dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah. Jadi sudah jangan ragu-ragu akidah kita ini. Kita ini yakin akidah yang benar. Sudah. Bahkan di sini mubabalaghatun nas bitabarruk, ada seorang ulama besar namanya Imam Abi Ishaq Asy-Syairaj yang mengarang kitab Muhadzab. Kitab Muhadzab ini disyarahi oleh Imam Nawawi. Muhadzab ini ada 2 juz, disyarahi oleh Imam Nawawi menjadi 10 atau sampai 15 atau 13 juz. Ya. Ada kitabnya di sini. Imam kana Abu Ishaq kullama marra ala baldatin kharaja ahluha yatalaqqawnahu bi auladihim wa nisaihim yatabarrakuna bihi wa yatamassahuna birikabihi. Kalau Imam Abu Ishaq ini masuk ke suatu daerah sambil naik kuda, masyarakat ini keluar semuanya dari rumah, laki-laki, perempuan, ya, keluar semuanya dari rumahnya. Mereka semua ini berebut untuk mengambil barokahnya Imam Abu Ishaq Asy-Syairaj. Kemudian mereka mengusap kendaraan tunggangan atau tunggang atau kendaraannya Abu Ishaq Asy-Syairaj. Rebutan. Bahkan tidak sedikit dari mereka mengambil sisa-sisa daripada bekas injakannya atau tanah yang diinjak oleh kudanya tadi itu. Masya Allah. Ini masih hidup, berebut. Orang sekarang kok ya ada orang salaman cium tangan karena itu gurunya atau orang tuanya, itu dikatakan musyrik. Saya itu entah umroh tahun yang lalu atau sebelumnya ya, sebelum tahun ini, sebelumnya di bandara saya ketemu dengan seorang ulama sepuh, ulama torekot, ahli sufi, namanya Kiai Jamaluddin dari Jombang. Menantunya itu teman saya ya, Gus Saiful Hidayah itu teman saya waktu di Hadramut. Saya menghampiri Kiai Jamal, saya cium tangannya, ada orang sana, orang-orang sana ini isyhada, ya apa ini musyrik. Ya insyaallah. Jadi mereka itu kalau cium salaman sama orang tuanya tidak ada cium tangan, itu tidak ada. Saya lihat ya, yang mengajar di Masjidil Haram itu murid-muridnya kecil-kecil salaman biasa, kayak ya biasa itu sudah. Muridnya yang kecil-kecil datang mau ngaji salaman sama gurunya biasa sudah, tidak ada cium tangan, tidak ada apa. Ya ini Imam Abu Ishaq Asy-Syairaj, pengarang kitab Muhadzab ya. Kalau sudah masuk dalam satu desa, ini masyarakatnya berbondong-bondong keluar semua, laki-laki, perempuan, kecil, besar semuanya ini mengambil barokah. Walaupun tidak sempat salaman, ada yang sampai cukup dengan memegang kudanya yang ditunggangi, yang kalau tidak sempat memegang kudanya, bekas telapak kudanya ya, ini diambil, debunya tadi diambil. Nah, kalau kita mengatakan itu haram, kalau kita mengatakan itu musyrik ya, ini pernah dilakukan oleh Imam Syairaj. Imam Syairaj diam saja, ulama besar. Kalau itu haram tentunya akan dilarang oleh Imam Syairaj ya.
Jadi itu salah satu perkara atau kelakuan ulama-ulama terdahulu yang memang benar-benar ya tabarrok, mengambil barokah. Ya intinya kita ahli sunnah wal jamaah selama tidak menjadikan Tuhan lah wis. Tidak menjadikan Tuhan. Allah. Insya Allah kita teruskan di pertemuan besok di hari ke-15 ya, nanti malam tanggal 15. Sekarang ini lagi rame berita di medsos akan ada dukhon, asap yang turun dari langit menandakan datangnya kiamat. Jadi kalau kita mempelajari alamatus sa'ah dengan secara seksama, alamatus sa'ah, tanda-tanda kiamat itu ada fase-fasenya, ada urutannya. Ada tanda kiamat itu ada 3. Tanda kiamat kecil, tanda kiamat tengah-tengah, tanda kiamat yang besar. Ada fasenya. Nah, kenapa kita itu kok gopo, bingung karena ada dukhon mau turun dan lain sebagainya, ada asapnya. Sementara kita sering menjumpai setiap hari tanda-tanda kiamat, kita tidak bingung. Sudah banyak tanda-tanda kiamat kita. Banyak orang perempuan yang buka aurat, itu kan sudah tanda-tanda kiamat. Banyak orang mabuk-mabukan, perzinaan merajalela, riba merajalela, itu kan sudah termasuk tanda-tanda kiamat. Ya, kita tidak usah pusing sudah tanda-tanda kiamat itu. Yang penting kita apa, persiapan kita itu apa sekarang. Kalau kita persiapannya sudah oke, kapanpun kiamat boleh. Apa persiapan kita sudah? Di dalam alamatus sa'ah, tanda-tanda kiamat, dukhon itu ya, dukhon, asap itu akan muncul katanya meteor ya. Padahal di hadisnya itu ada apa enggak itu? Yang ada asap ya. Ini terjadi kalau memang bainal khusufaini, antara 2 gerhana. Nah sekarang tidak ada gerhana kok. Mana gerhananya? Jadi itu terjadi bainal khusufain, antara dari di bulan Ramadan antara ada 2 gerhana. Awal Ramadan dengan terus kemudian malam Jumat malam 15-nya itu adalah hari Jumat ya, malam 15. Setelah itu ada gerhana lagi. Ini kalau memang hadis yang diriwayatkan tersebut adalah hadis yang sahih atau hasan, paling tidak dhaif. Walaupun banyak ulama yang mengatakan hadis itu adalah maudhu, tapi saya tidak berani menghukumi hadis itu maudhu. Ya, tidak berani. Ya. Bagaimanapun itu dawuhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang mentahdid, menentukan datangnya asap itu pada tahun 2020 karena bertepatan malam tanggal 15-nya itu nanti malam Jumat, ini adalah sesuatu yang ngawur ya. Yaitu hanya ingin viral di Facebook dan lain sebagainya, viral di media massa agar biar yang banyak yang subscribe apa itu namanya. mulai dulu saya ingin menunggu omongannya atau ucapan dawuhnya satu orang yang memang benar-benar beliau pakar tentang masalah fiqhut tahawulat istilahnya. Beliau sangat pakar, sangat hebat tentang masalah tanda-tanda kiamat. Seperti siapa beliau? Al-Habib Abu Bakar Al-Masyhur Al-Adni. Karena beliau yang termasuk mengatakan akan terjadi ada corona ini, Pak. Ya beliau dalam kitabnya. Beliau masih hidup. Dalam kitabnya itu akan terjadi corona, itu ada jelas di dalam kitabnya. Setelah saya tunggu akhirnya keluarlah dawuh beliau. Katanya beliau yang menentukan ini ngawur. Ngawur. Ada yang menentukan Imam Mahdi akan turun 2020. Saya yakin, saya sudah pernah ketemu. Itu sampai lihat di YouTube itu sudah yang jenggot-jenggoten itu ya.
Saya pernah ketemu dengan Imam Mahdi, saya yakin Imam Mahdi 2020 akan turun. Pak Mahdi, kalau Pak Mahdi memang banyak ya. Sudah, kita tidak usah permasalahkan tanda kiamat. Tanda kiamat itu sudah menumpuk banyak sudah. Ya, banyak tanda kiamat berkeleleran. Ketika perjudian merajalela, perzinaan merajalela, semuanya sudah. Ketika banyak tukang khutbahnya daripada orang yang alim, itu sudah termasuk tanda-tanda kiamat. Dimulai dengan wafatnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi. Wafatnya Rasulullah itu sudah merupakan tanda kiamat. Jadi kita tidak usah permasalahkan sudah. Yang penting apa yang kita persiapkan itu apa? Apa kita? Ya, itu yang perlu kita sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nufsi sana'an 'alaika kama athnaita 'ala nafsik. Wa lakal hamdu hatta tarda, lakal hamdu idza radit, wa lakal hamdu ba'da ar-ridha. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin. Allahumma afina wa ahfadna wal tubina warhamna wal muslimin. Allahumma kfina wa iyyahum jami'an syarra masaibid dunya wad din. Allahumma aslihna wa aslih bina wa aslih man fi salahi salahun lil islami wal muslimin. Allahumma la tuhlikna wa ahlik man fi halakihi salahun lil islami wal muslimin. Allahumma asrif anna wa jami'il muslimin biladina an biladil muslimin al bala wal ada wal ghala wat ta'un wal zalazil wal mihan wal hurub wal jawrab wal amrad wal corona jami'an wa il bala wal fitan wal mihan ma dhahara minha wa ma batan. Waqtim lana bil afiyah, aslih lana sya'na bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Allahumma tawwil umurana wa sahhi ajsadana wa nawwir qulubana wa sabbit imana hasin amalana. Na'udzubika min jahdil bara. Allahumma fariqal furqan munzilal Qur'an bil hikmati wal bayan. Barikillahumma lana fi syahrina hadha syahri Ramadan wa a'id alaina sinin ba'da sin wa aman ba'da alamat wa tarda bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Hana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana a'tarafna naqtarafna wa annana ashrafna ala ladha ashrafna wa tub alayna tauba tawzilu kulla hauba wastur lana al-awrati wa aminir rawati wa ufir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli dhi mahabba au jiratin wal muslimina ajma. Amin rabbi asma' fadla wajuda manna la biktisabi minna bil mustafa rasuli nahdha bi kulli suli bil mustafa rasuli nahdha bi kulli suli. Shalla wa sallam rabbi alaihi addal habbi wa alihi wa sahbi idadata suhbi walhamdulil ilahi fil bada'i wat. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah fi kulli lahdatin abada adada khalqi rida nafsi zinata arsy midada kalimatih li khamsatun nutfi biha harral wabah al mustafa wal murtada wa ibnahuma wal fatima li khamsatun nutfi biha ba'il hatima al mustafa wal murtada wa ibnahuma wa fatima li khamsatun nutfi biha wa ba'il hatima al mustafa wal murtada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah untuk